Salam sejahtera pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Mari kita bersama menggali Alkitab, menemukan kebenaran, bertanya jawab, dan bersikap kritis terhadap setiap pengajaran, agar iman kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bulan Februari adalah bulan yang dikenal setiap orang bulan kasih sayang. Untuk itu, bincang-bincang kita kali ini akan mengangkat topik pasangan yang tidak seimbang. Menemukan pasangan yang seimbang dan sepadan adalah harapan dari setiap orang. Bagaimana kita dapat mengenalinya? Untuk itu, mari kita temukan jawabannya bersama dalam diskusi kita kali ini. Telah hadir bersama saya kedua tamu kita dalam bincang-bincang kita kali ini, yaitu Katie Dorothy Sirait dan Bapak Saud Simorangkir. Shalom Katie. Shalom Yunita, shalom permisa. Shalom Pak Saud. Shalom Yunita, shalom pemirsa. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber kita yang akan menjawab setiap pertanyaan yang kita diskusikan, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak. Shalom, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada. Selalu senang untuk berdiskusi, bukan? Nah, kali ini pasangan yang seimbang, yang kayak apa ya? Kalau seiman ya kayak apa ya ukurannya itu? Saya pikir memang banyak sekali. Namun sebelum kita lanjut, kita akan lebih dulu berdoa. Minta Katie untuk pimpin dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali kami ucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami hari ini untuk melakukan diskusi mengenai pasangan yang tidak seimbang atau bagaimana kami mencari pasangan agar kami boleh sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kiranya memimpin diskusi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab menarik sekali ketika membicarakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya minta Saud untuk baca buat kita semua 2 Korintus 6 14 sampai 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke. Tiap agama pasti punya ketetapan sendiri soal pasangan. Karena setiap agama punya keyakinan dalam konsep keimanan. Nah, itu faktanya. Nah, sekarang kita bicara misalnya dari perspektif Kristen. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini yang kita terus mesti belajar. Ketika Tuhan menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, itu kejadian pertama itu, Tuhan jadikan dia dua. Artinya Tuhan punya konsep Allah satu, ada manusia, yang laki dan perempuan. Lalu kita melihat di dalam PL, para bapak beriman itu bagaimana menjaga bahwa pasangan anaknya adalah orang yang mengenal Tuhan yang sama. Lalu di PB, Paulus kemudian juga mengingatkan orang-orang di Korintus. Karena mereka hidup di Korintus itu ada satu kota pelabuhan, satu kota yang sangat aktif sekali di dalam perdagangan, sehingga banyak orang di sana. Nah, jadi orang bisa saja saling pandang, terkontaminasi, lalu menikah dengan yang beda keyakinannya. Nah, makanya Paulus mengingatkan, jangan sampai kamu jadi pasangan yang tidak seimbang. Ini bukan soal ekonomi, ini bukan soal sekadar pendidikan. Ya, dikatakan apa? Tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Jadi sebagai orang percaya kamu mesti cari orang yang percaya. Karena apakah yang dikatakan persamaan antara kebenaran kedurhakaan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Lalu dia memberikan gambaran. Nah, karena itulah moto orang ketika berkeluarga itu menjadi pasangan, Kristus adalah kepala keluarga. Mestinya ketika orang mencari pasangannya pun sama. Kristus itu akan bisa nggak jadi center bersama. Lah kalau iman saya sama iman pasangan beda, ya otomatis kan jadi ada dua Allah dalam tanda petik. Karena dua keyakinan. Ini kan sangat logis dan sangat mudah untuk dipahami. Nah, soal nanti bagaimana
mengaplikasikan kita jalani. Kalau gitu agama lain, ya itu masing-masing boleh berkompetisi mempertanggungjawabkan keyakinan imannya di dalam pola hidup yang diajarkan dan ditetapkan bagi tiap orang dalam keyakinannya. Nah, khususnya Kristen seperti itu, yaitu pasangan yang seiman itu. Begitu. Ya, Pak Pendeta, saya setuju saat ini ya tentang pernyataan Bapak. Tapi ada masa di mana saya belum seperti ini pernah alami. Yang pertama saya hubungan 4 tahun, kemudian yang kedua 14 tahun, Pak. Jadi sudah begitu lama. Nah, kami percaya saat itu saya dalam hal ini bahwa saya bisa mampu gitu untuk menerangkan bahwa kekristenan itu yang benar gitu. Jadi sudah begitu panjang waktunya, namun ya tidak berhasil. Artinya kamu pacaran sama yang nggak seiman? Iya, betul. Oke. Ini menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Saud ya. Tadi 4 dan 14. Ini dua-dua beda iman gitu ya? Iya. Wah, pengalamannya limpah banget ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa nih. Bukan saja ada dua, tetapi waktu yang cukup seriously gitu. Nah, sebagai seorang Kristen rupanya kan Saud berusaha dong. Saya nggak mau pindah, tapi saya mau dia rindu pindah, kurang lebih gitu ya. Lalu diomongin, dan akhirnya nggak jadi pindah-pindah kan gitu. Nah, akhirnya terbuanglah waktu itu. Nah, karena saya pikir kalau si wanitanya dengan begitu mudahnya pindah pun memang jadi pertanyaan juga, ini sebetulnya mau ke Tuhannya atau mau ke Saudnya kan gitu. Ya, kecuali memang dia betul-betul belajar. Tapi kalau memang betul-betul dia seorang yang punya keimanan kuat, pasti dia juga akan mikir, maunya enggak dong kamu yang ikut saya, bukan saya yang ikut kamu. Sehingga memang seharusnya sejak awal ini mesti dia dipikirkan serius. Karena kalau enggak nanti ya seperti tadi kan, waktu jadi terbuang, lalu dua-dua tetap pada posisi tidak mau menyeberang, sehingga akhirnya cuma satu solusinya, yaitu pisah. Nah, makanya seimbang itu sejak dini, sejak awal, kita tidak perlu mengambil resiko yang nggak ada guna, yang nggak perlu pula gitu ya. Artinya cinta itu kan nggak ada sebetulnya orang ngelihat langsung, wah saya cinta dia, harus jadi sama dia, kan enggak. Cinta itu adalah sebuah pilihan bertanggung jawab. Karena yang namanya cinta itu bukan gedebuk plok jadi, itu sebuah proses sampai mati. Yang terjadi itu adalah ketika pria melihat wanita, daya tarik itu pasti ada. Ya, tinggal mana yang terus bertumbuh berkembang itu intensitas pertemuan. Terus kecocokan membuat orang cepat jadi berproses membangun cintanya. Nah, oleh karena itu, pilihlah pasangan yang seiman sehingga kita terhindar dari resiko membuang waktu kita. Nah, itu penting sekali. Yang kedua kan banyak waktu itu dipakai untuk mendiskusikan bersama konsep rumah tangga dalam keseimanan yang sama kan. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Begitu. Pak, mungkin nggak kita terkadang melakukan pembenaran terhadap diri kita sendiri? Mungkin saja ini rencana Allah untuk bisa menangkan dia gitu. Seperti itu kan kadang-kadang kita suka hilang di situ juga dalam konsep. Artinya ketika kita sudah menyadari itu pembenaran diri, ya, udah tahulah kita salah kan. Hanya saja memang, apalagi kalau dia cantik, menyenangkan, mau pula lagi, matilah kita ya. Lalu mulai carilah alasannya, Tuhan mungkin dari Tuhan. Padahal sebetulnya kita udah mau nih mati-matian deh gitu. Orang bilang cinta mati udah gitu ya. Satu kali lihat lengket udah gitu. Nah, udah kita membuatlah berbagai argumentasi supaya jadi. Ya jelas itu salah. Nah, karena itu yang saya bilang tadi, orang mesti dewasa. Tidak ada yang namanya cinta itu satu kali lihat jadi. Kalau orang bilang cinta pandangan pertama, istilah itu saya pikir harus dirumuskan. Ada rasa suka yang berhasil dibangun, gitulah. Nah, cinta itu sebuah proses yang terus menerus, nggak pernah berhenti. Ya makanya ada orang bilang, oh sekarang cintanya udah mati. Loh, kemarin cintanya hidup, dikubur di mana ya matinya? Ini kan bahaya setengah mati. Nah, karena itu memang perlu satu self-disiplin, kedewasaan memahami itu. Jadi pembenaran diri sebetulnya yang terjadi adalah penipuan terhadap apa yang kita sendiri tahu. Tapi nyambung tadi, sebenarnya bukan cuma ada satu pilihan sih. Ketika kedua orang itu mempertahankan untuk sama-sama memiliki, saya mau tetap keyakinan A, saya mau tetap keyakinan B. Toh sekarang sudah ada jalan, gitu kan maksudnya. Bisa kok nikah beda agama walaupun tidak di Indonesia, gitu kan. Nah itu gimana dengan endingnya? Saya tetap kok memegang keyakinan, saya tetap percaya Tuhan Yesus, saya tetap baca Alkitab. Cuma istilahnya menikah dengan orang yang tidak seagama.
Pertama sih sebetulnya bukan cuma di luar ya, Indonesia pun dengan surat tertentu pelaksanaan misalnya pemberkatannya di gereja, tapi mereka komit habis itu masing-masing gitu. Udah banyak sih. Itu kan cuman memang legalitas hukum yang bisa disiasat. Tapi problem yang kita bilang tadi, buktinya baik, buktinya sama. Prinsip pernikahan Kristen 2 jadi apa? 1. Kan nggak 1 dong. Imannya beda kok. Satu kemana, satu kemana. Udah problem toh. Pengingkaran terhadap hal itu. Makanya saya bilang tadi, kalau pernikahan itu sekedar pria wanita jadi satu rumah dalam ikatan legalitas pernikahan, itu jauh sederhana. Kan gitu. Kalau udah gitu sebetulnya ngapain yuk beragama? Ya udah nggak perlu kan sebetulnya. Ya dong, buat apa tuh agama? Buat saya. Loh, kamu yakin nggak agamamu yang kamu yakinin baik? Terus pasanganmu kan agamanya beda. Itu baik nggak baik? Lah kalau sama-sama baik, ngapain ini punya itu? Udah gabungin aja kan gitu. Sebetulnya terjadi pengingkaran nilai pada diri kita itu sendiri. Nah, teman kita nggak mau fair pandang itu. Aspek yang berikut adalah korban itu anak-anak. Anak-anak ini mesti jadi agama apa ini? Ini yang laki ikut bapaknya, yang perempuan ikut emaknya. Ini kan konyol lagi nih. Lalu terjadi kompetisi. Nah, seringkali kita besarkan gini. Wah, tapi buktinya apa ya? Kita akur loh di dalam rumah itu walaupun beda agama. Lah, teman saya juga banyak agama yang lain kok. Hampir semua lapisan agama. Saya mengenal banyak orang-orang sesama rekan-rekan sepelayanan yang beda agama kan gitu. Nah, nggak perlu saya nikah kan kalau memang itu. Ya, berteman pun kita bertetangga sudah ada itu. Nah, jadi sebetulnya keunikan rumah tangga itu sudah hilang. Karakteristik 2 jadi 1 itu udah nggak ada gitu loh. Nah, ini yang kita bilang tadi, bagaimana you bisa belajar menghargai dan menyatu sebagai suami istri dengan berdirinya 2 kerajaan. Sebetulnya kan itu terjadi tuh. Mestinya kan satu kerajaan gitu loh. Pak, sepertinya kita perlu memahami kata seimbang dan sepadan. Kalau seimbang itu tadi menurut penjelasan Bapak kan berarti kan seiman dan tidak seiman. Kalau sepadan itu apakah berarti tingkat kemapanan seseorang itu menjadi tolak ukur bagi dia untuk mencari pasangan? Sebetulnya sepadan itu kan kata awal yang dipakai sebelum ada manusia jatuh dalam dosa. Sehingga sepadan seimbang itu adalah memang saling mengisi. Baik di dalam tataran nilai kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif ya angka, ekonomi, usia gitu kan. Kalau kualitatif itu kan kedewasaan, keimanan, dan seterusnya. Nah, itu bagian penting yang harusnya menjadi kriteria kita ketika kita memilih pasangan. Supaya jangan menimbulkan problem. Lah, wong yang satu iman, ya sama-sama pelayanan, enggak tentu mulus kok. Lah, apalagi kalau beda, kan gitu. Padahal kan mestinya udah bisa sama-sama takut dong. Satu Tuhannya kok, ntar Tuhan marah sama kita kan gitu. Kalau satu bilang, kalau gini-gini mah Tuhan saya nggak marah, mau mati kan gitu. Loh, kok kamu begini? Tuhan saya bilang boleh. Ya, kok kamu ada mulai lagi memikirkan mau menikah? Loh, Tuhan saya bilang boleh. Tuhan saya bilang enggak. Kan lucu. Di dalam rumah, kalau saya bilang dia mau menikah lagi kalau memang keyakinan agamanya boleh, you nggak boleh marah. Kamu sudah menghargai agamanya dia, ya terima. Nah, ini yang manusia banyak lupa nih. Sehingga dia mau mengukur pasangannya dengan agamanya, padahal agama mereka beda. Oke Pak, tapi ya sebagai Kristen itu mutlak lah ya. Tapi dalam sudut pandang di luar teologi Kristen ya, dalam realita nih Pak, justru banyak terjadi perceraian atau perpecahan itu karena karakter Pak. Yeah. Betapa pentingnya itu karakter itu. Bayangin misalnya dia dari kecil sampai pada usia nikah jadi udah puluhan tahun karakternya jelek Pak, gitu ya. Namun karena apa dipaksakan. Padahal yang bisa merubah karakter hanya Tuhan gitu ya. Jadi karakter itu penting juga Pak, samping agama. Sebetulnya makanya kan kita bilang tadi sepadan ya. Ini yang repot. Yang dimaksud Kristen itu apa sih? Bukan beragama Kristen kan? Orang Kristen itu kan bertuhan baik kan gitu kan. Melakukan perintah Kristus. Nah repotnya memang labelisasi agama. KTP mana? KTP. Agamanya cocok. KTP-nya yang kita lihat istilahnya kan. Padahal kualitas orangnya kita lupa. Loh kalau dia Kristen pacaran aja udah maki-maki. Kalau dia Kristen pacarannya mau melangnya sendiri. Ini gimana nikah nih? Berarti saya nikah bukan dengan orang Kristen. Walaupun beragama Kristen. That's right.
Nah, itulah pentingnya yang disebut sepadan seimbang. Karena istilah Kristen itu kan kalau kita mengenal istilah lahir baru apa belum? Bagaimana kita tahu itu sepadan, Pak? Dilihat dari apa? Makanya proses waktu pacaran itu. Makanya ya kalau saya bilang ada orang dalam pacaran itu namanya masa pengamatan, belum pendekatan. PDKT. Ya, belum PDKT, masih pengamatan dari jauh lihat. Ini orang Kristen. Kalau ada persekutuan pergi nggak di kampus misalnya ya? Enggak, wah ada rawan nih. Ya. Terus tanya teman-temannya, wah kalau dia mah agama jangan diomongin lah. Ya udah, ngapain kita dekatan? Orang udah tahu kok. Orangnya begini buang waktu. Nah seringkali kita udah dekat, itu yang bahaya. Karena emosinya udah terlibat, akhirnya udah lantar juga bisa berubah. Tutup mata dah. Nah, karena status tadi saya juga nggak mau dong, udah jalan nanti putus. Makanya sebelum pendekatan harus ada pengamatan. Kalau sudah pengamatannya yakin, barulah pendekatan. Terkadang kita suka blur antara pengertian sepadan itu berarti sama-sama suka. Oh dia suka ini, saya suka ini, oh sama. Oh kita nggak suka ini, kita nggak suka ini, oh sama. Nah itu apakah itu bisa dijadikan tolak ukur gitu? Kalau hobi itu cuma melengkapi, tapi bukan menu utama tuh. Itu dessertnya. Yang menyenangkan. Kadang orang yang beda hobi pun karena saling memahami, suaminya main tenis misalnya, istri nggak suka, nggak jadi problem kan. Habis itu ya udah papa pergi dulu, nanti ketemu di mana, jadi apa, manis kan. Tapi kalau satu hobi bagus, jadi itu yang saya bilang ada dessertnya juga nih kan gitu. Karena kemana-mana bisa jadi bareng gitu. Tapi bukan berarti karena satu hobi jadi aman. Oh balik lagi yang tadi Saud bilang, karakter lagi. Satu hobi juga kalau karakternya jelek, nah sudahlah saling meniadakan kan begitu. Jadi sepadan itu banyak aspek yang memang kita bisa lihat. Makin banyak kemungkinan yang ditambahkan di situ sampai ke tingkat hobi misalnya, makin bagus. Pak, saya baca di artikel atas dasar penyelidikan di negara Eropa, Swedia salah satunya, itu lebih dari 60% mereka tidak menikah secara legal, artinya mereka hidup bersama. Nah, bukan hanya di situ, di sini pun di Indonesia nih Pak, terjadi yang namanya premarital sex Pak, bagi pasangan yang pacaran. Gimana nih Pak antisipasinya? Oke. Gitu. Memang ya kalau di dalam hidup sekarang ini tataran nilai kan bukan cuma di Eropa pada akhirnya ya. Indonesia kan dikenal dengan apa istilahnya, kumpul kebo gitu ya. Ada juga sih kumpul ayam katanya ya. Ini kebo kumpul nih. Sampai istilah itu sebetulnya manusia dikerbaukan gitu ya. Nah karena kerbau nggak ada aturan. Kapan dia ketemu siapa ya jadi aja pernikahannya kan gitu. Nggak perlu nunggu pendeta diteguhkan kan gitu kan. Nah manusia aja berperilaku, lihat cocok suka tinggal satu rumah sudah. Jelas ini dalam perspektif iman Kristen salah, dosa. Nah, muncul pertanyaan sekarang, terus bagaimana orang-orang yang sudah melakukan seks pranikah tadi? Maka itu clear salah. Nah, pertanyaannya adalah, gimana nolong mereka? Nah disinilah memang peran gereja nih penting. Sehingga ada yang disebut bimbingan pranikah. Jadi tidak ada seks sebelum menikah kan gitu. Nah itu menjadi sakral. Kenapa? Karena sebetulnya seks itu adalah relasi, bukan rekreasi. Ini harus hati-hati juga nih. Bagi banyak orang seks itu rekreasi, padahal kan pria wanita menjadi satu. Itulah seks itu. Relasi yang sangat personal antara pria dan wanita yang sudah diteguhkan. Itu milik mereka nih, bukan ke lain gitu. Kalau ke tempat lain dan mereka lakukan namanya rekreasi. Kalau seks sudah menjadi rekreasi, maka dia tidak akan menyatukan yang dua. Nah, itulah yang penting. Jadi ini yang menjadi sangat perlu. Karena sementara kalau Eropa kadang-kadang ada faktor ekonomi juga kan. Kalau nikah ntar terus nggak cocok, waduh ini nggak gampang adminnya kan gitu. Kalau ini kan enak, terus dua-dua masing-masing mikirin pengeluaran masing-masing kan gitu. Jadi semua serba masing-masing, nggak ada keterikatan, nggak ada ini. Gitu. Nah ini yang memang akhirnya ajas pertimbangannya itu bukan lagi soal pertimbangan dosa apa enggak, praktikal saja. Nah itu kan bahaya buat kita gitu. Pak, bagaimana nih buat mereka yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang tidak seimbang? Sedangkan konsekuensi itu sebenarnya kita sudah tahu di awal gitu. Makanya orang-orang yang sudah kita bilang terlanjur, padahal dia sudah tahu, tidak ada jalan lain kecuali dia memperbaiki dirinya di sisa waktu yang ada. Maka kompetisi itu akan menjadi kompetisi yang berat, tapi dia yang ciptakan.
Misalnya ini kan tadi beda agamanya gitu kan. Maka banyak orang kemudian, saya juga sering jadi konseling. Pada titik seseorang mau dekat dengan Tuhannya baru jadi problem serius. Karena waktu dia mau dekat, aduh rasanya Tuhan. Karena pertumbuhan usia juga, kedewasaan kan. Dia mau dekat nih sungguh-sungguh. Begitu mau sungguh-sungguh sebelahnya beda loh. Sebelahnya beda, problem lah ini. Mertua beda loh. Problem lah ini. Apalagi kalau dia posisinya perempuan. Lebih rentan lagi begitu kan. Nah, karena itu ya harus dipikirkan matang sematang-matangnya. Dan kalaupun sudah terlanjur tadi, suka atau tidak suka, dia mesti membayar harga dari pilihan salahnya. Ya, apa ya, harga itu adalah risiko yang harus dia jalani. Dan dia harus bertarung. Tarung itu gimana Pak? Dia harus menunjukkan kualitas keimanannya memang luar biasa, faktual, sampai suaminya memberi respect. Betul, Tuhan yang kamu percaya itu luar biasa. Jadi dia tidak bisa biasa-biasa dalam bertindak itu. Nah, dan ini memang harus disadari dan dia bertanding sendiri karena memang pasangannya beda. Tapi berarti tetap dilanjutkan pernikahannya? Ini pernikahan di stop itu kesalahan kedua lagi. Kan begitu. Ini udah ada anak, apalagi udah ini, udah itu. Jadi tidak ada reason kemudian kesalahan kita itu kita tebus dengan cara sebetulnya melarikan diri dari tanggung jawab. Kita kembali ke teologi nih Pak. Di dalam 1 Korintus 7, 12-15 ini Pak, Paulus katakan, dia bilang bukan Tuhan. Jika seorang istri atau suami mau hidup bersama, jangan ceraikan dia. Tapi jika pasangan itu mau bercerai, ya bercerai. Begitu ya. Jadi karena hal demikian, mereka tidak terikat. Ini penjelasannya gimana? Boleh kok Pak bercerai kalau pasangan ini mau bercerai. Gini, Pak? Pada waktu itu ada pasangan yang bukan Kristen. Iya. Dua-duanya ini menikah bukan Kristen. Lalu salah satu dari dua orang ini, entah suami entah istri, percaya Kristus. Oke, misalnya lah, istrinya percaya Kristus, suaminya lihat. Tapi suaminya kemudian ya itu oke lah, nggak ada masalah, itu urusan you. Tapi dia tetap nggak Kristen loh. Jangan cerai. Sehingga istri ini berjuang supaya bisa memenangkan suaminya. Sebaliknya, istrinya jadi Kristen, suaminya marah. Tidak bisa, dipukul, dihajar istrinya. Cerainya dimungkinkan. Ya, sehingga karena suami ini menjadi antipati luar biasa, maka cerai itu bisa. Tapi ingat loh, memang mereka tidak pernah dipersatukan di dalam Tuhan. Memang nggak pernah diberkati di gereja. Ya. Nah, ini yang hati-hati. Tapi banyak juga sekarang orang akal-akalan. Dia nggak Kristen, karena mau istri lagi, dia cari Kristen nikah, lalu dia ceraiin yang ini. Hanya gereja juga, benar juga sih secara teoritis kan, terpenuhi syaratnya. Tapi sebetulnya ada hal yang tidak sehat pada dirinya. Nah, ini pasti dia sedang menipu diri ya, urusan dia misalnya. Tetapi yang saya bilang tadi, jangan sampai itu hanya sekedar kesempatan administratif yang soal mau dicela. Jadi di situ dimungkinkan ketika itu non seiman. Gitu ya, Yunita. Ya, sayang sekali pemirsa, waktu tidak memungkinkan kita untuk diskusi lebih lanjut. Untuk itu kita minta Pak Bigman berikan kita kesimpulan dan poin-poin penting dalam bincang-bincang kita kali ini. Pikirkanlah sebuah pernikahan dengan serius. Karena tidak ada proyek yang lebih besar dari pernikahan. Di kolong langit ini, sebesar apapun bisnis Anda, pernikahan jauh lebih utama. Banyak profesor doktor berhasil dalam pendidikan. Banyak pengusaha berhasil membangun jaringan usaha yang luar biasa. Tapi tidak terlalu banyak rumah tangga berhasil membangun keluarga yang maksimal dan bahagia. Karena itu jangan pernah uji coba. Karena taruhannya adalah hidup Anda sepanjang masa. Hati-hati, pilihlah yang seiman. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Silakan Pak Saud. Terima kasih Tuhan untuk perenungan dalam diskusi kami ini yang telah memberikan pencerahan untuk memaknai pasangan hidup yang tidak seimbang, supaya kami hidup dalam hari-hari kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun saudara berada, semoga program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom.
dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukanmu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Kau alami kini mungkin tak dapat